Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, pada video kali ini perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baharudin Pasaribu dengan NIM 0104201093, mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah semester 5, Stambuk 2020. Matkul atau mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Abdul Muin LCMA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis tematik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tema, yaitu yang pertama etika bersilaturahmi, yang kedua etika bertetangga, yang ketiga hadis tentang POAC dan uraiannya, kemudian seterusnya etika berpolitik, dan yang terakhir larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langsung saja kita masuk ke tema yang pertama, yaitu etika bersilaturahmi. Kita memerlukan adab dalam bersilaturahmi. Dalam kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah menurut Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, beliau merinci adab-adab silaturahmi yang sesuai dalam Al-Quran dan Sunnah. Niat baik dan ikhlas mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyambung tali silaturahim. Kemudian janganlah kita sesekali bersilaturahmi untuk riya dan ujub, mengharapkan pahala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan pahala bagi hambanya yang bersilaturahmi. Memulai silaturahmi dari yang terdekat, kemudian mendahulukan silaturahmi kepada mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis yang membahas tentang silaturahmi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan tali silaturahmi. Kita masuk ke tema yang kedua, yaitu etika bertetangga. Saking pentingnya tetangga dalam Islam, Islam menjadikan sikap menghargai tetangga sebagai bagian daripada ekspresi keimanan seseorang. 3 sikap mulia dalam bertetangga penting bagi setiap muslim untuk mengetahui adab dalam bertetangga untuk diamalkan. Adapun yang ketiga itu, yang pertama, haram menyakiti tetangga. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Yang kedua, wasiat berlaku terpuji kepada tetangga. Artinya kita harus berbaik. Yang kedua, wasiat atau berlaku terpuji kepada tetangga. Dengan kata lain, kita harus berperilaku yang terpuji kepada tetangga kita tanpa menyakiti mereka ataupun menyakiti hati mereka. Adapun yang ketiga, anjuran untuk perhatian terhadap tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu memasak sayur, maka perbanyaklah kuahmu. Kemudian lihatlah keluarga dari tetanggamu dan berilah mereka daripadanya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Adapun hadis yang membahas tentang bertetangga itu, yaitu wa an Abi Syuraihin Al-Khuzai anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya dari Abu Syuraih Al-Khuzai bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masuk ke tema ketiga, yaitu etika berpolitik. Etika politik adalah akhlak yang digunakan pelaku politik untuk mengatur, mengurus, dan memerintahkan sebuah wilayah dengan kebijaksanaan. Secara sederhana, etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupan. Kita masuk ke tema yang keempat, yaitu hadis tentang POAC atau puas dan uraiannya. Yang pertama, kita masuk langsung ke planning dan actuating. Maaf, ini tidak berurutan POAC-nya. Sebagaimana yang kita tahu, planning itu adalah perencanaan. Setiap organisasi atau suatu kelompok yang ingin melakukan kegiatan pasti harus di-planning terlebih dahulu, atau dibuat perencanaannya sebelum melaksanakan kegiatan. Kemudian masuklah ke actuating atau pelaksanaan. Setelah direncanakan dengan mulus dan baik, maka masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pelaksanaan. Itu dua. Ini hadis. Baik, sebelumnya kita telah membahas tentang planning dan actuating. Yang selanjutnya yaitu organizing.
Hadisnya artinya Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong kepada kejelekan. Orang yang menjaga dari kejelekan maka ialah orang yang dijaga Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, controlling. Hadis yang membahas tentang controlling ini, Jarir bin Abdullah berkata, aku baiat pada Rasulullah SAW untuk menegakkan salah, mengeluarkan zakat dan saling menasihati sesama saudara sesama muslim. Selayaknya manusia yang selalu khilaf atau salah, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengawasan dari orang lain. Menasihati antar teman atau saudara lebih mudah daripada menasihati pemimpin atau atasan. Baik, kita masuk ke tema yang terakhir, yaitu larangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum kita membahas larangannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ini adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Korupsi ini yaitu bagian daripada menyuap dan disuap. Sedangkan kolusi adalah pemufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, ataupun negara. Sementara nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hadis yang membahasnya yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war-ra'isha ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan perantaranya. Sekian video yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekhilafan tak ada di dalamnya saya salah mengucapkan ataupun apapun itu. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.